Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Kaisha Amanda. Hari ini saya akan membahas tentang dinamika sistem pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi lokal dan lembaga politik seperti DPRD dan kepala daerah. Sejak reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan adanya kewenangan lebih besar kepada daerah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Ini disebut sebagai proses desentralisasi. Menurut Marijan, tujuan utama desentralisasi adalah menciptakan efisiensi pemerintahan serta memperluas ruang partisipasi politik warga, tapi ia juga mengingatkan bahwa desentralisasi ini tidak selalu otomatis menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Di banyak daerah, desentralisasi justru memperkuat kekuasaan elit lokal yang dekat dengan partai politik atau kelompok tertentu. Demokrasi lokal di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan pilkada langsung. Masyarakat diberikan hak memilih kepala daerah secara langsung. Secara normatif, ini adalah kemajuan besar. Namun, Marijan dalam bab 9 menyoroti bagaimana proses ini kerap dibajak oleh praktik politik uang, dinasti politik, dan lemahnya kapasitas pemilih. Kandidat dengan modal besar cenderung lebih mudah menang. Bahkan dalam banyak kasus, kepala daerah yang terpilih bukanlah karena kualitasnya, tetapi karena kekuatan jaringannya. Hal ini berbahaya karena kepala daerah kemudian cenderung membangun hubungan pragmatis dengan DPRD dan elit lokal, bukan dengan rakyat yang memilihnya. DPRD seharusnya menjadi representasi dari suara rakyat, tapi dalam kenyataannya banyak anggota DPRD justru lebih mempresentasikan partai atau kelompok yang membiayai pencalonan mereka. Meskipun DPRD dipilih secara demokratis, kualitas representasi mereka belum tentu mencerminkan kepentingan publik. Fungsi utama DPRD yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran seringkali tidak berjalan maksimal. Pengawasan terhadap kepala daerah misalnya lemah karena adanya kompromi politik atau bahkan konflik kepentingan. Lebih jauh lagi, DPRD juga sering terlibat dalam praktik-praktik yang tidak transparan seperti permainan anggaran, jual beli pengaruh, dan persekongkolan dengan kepala daerah. Akibatnya, rakyat sebagai pemilih merasa terpinggirkan dari proses politik yang seharusnya mereka kendalikan. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah sering berada dalam ketegangan antara kerjasama dan kompetisi. Kepala daerah membutuhkan DPRD untuk meloloskan kebijakan dan anggaran, sementara DPRD memiliki kekuasaan untuk menolak atau menekan kepala daerah. Hubungan ini sangat bergantung pada konfigurasi politik di daerah tersebut. Jika kepala daerah berasal dari partai yang berbeda dengan mayoritas anggota DPRD, konflik lebih mungkin terjadi. Tapi jika mereka berasal dari partai yang sama atau sudah ada kesepakatan politis, hubungan pun menjadi harmonis, meskipun tidak selalu terlihat sehat. Masalah muncul ketika hubungan tersebut dibangun atas dasar kepentingan jangka pendek atau bahkan transaksi. Sebagai bentuk patronage politik, di mana keputusan yang diambil tidak berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan demi keuntungan kelompok tertentu. Kesimpulannya, sistem pemerintahan daerah dan demokrasi lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan melalui otonomi dan pilkada langsung. Namun, seperti yang dijelaskan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kekuatan elit lokal, lemahnya representasi DPRD, hingga relasi transaksional dengan kepala daerah. Harapannya dengan memperkuat partisipasi publik dan transparansi, kita bisa mendorong pemerintah daerah yang lebih demokratis dan berpihak pada rakyat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.